Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, yang terhormat pada Bu Novi selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Amalia, lalu ada rekan saya Fari Alfi Muhammad dan Askanur Rahman. Kami di sini ingin mempresentasikan materi Matematika, Ekonomi, dan Bisnis terkait dengan turunan parsial. Boleh di next? Oke, yang pertama ada turunan parsial yang digunakan untuk menemukan turunan dari suatu fungsi sehubungan dengan salah satu variabelnya sambil menjaga variabel lainnya konstan. Ini berbeda dengan turunan biasa yang digunakan untuk menemukan turunan dari suatu fungsi sehubungan dengan variabel tunggal. Next. Nah, di sini ada turunan biasa versus turunan parsial. Dari segi fungsi, turunan biasa adalah fungsi yang dituliskan adalah Y sama dengan fx, yang artinya variabel dependen Y bergantung pada satu variabel independen X. Sedangkan turunan parsial adalah fungsi yang dituliskan adalah Z sama dengan fx dan Y, yang artinya variabel dependen Z bergantung pada dua variabel independen X dan Y. Dari segi turunan, turunan biasa adalah rumus turunannya adalah dy per dx yang menggambarkan perubahan variabel y terhadap perubahan variabel x. Sedangkan turunan parsial adalah dz per dx dan dz per dy yang menggambarkan perubahan variabel z terhadap perubahan variabel x atau y dengan menganggap variabel lain adalah konstan. Dan dari sisi variabel, turunan biasa, turunan diferensial hanya memiliki satu variabel, sedangkan turunan parsial memiliki beberapa variabel atau lebih daripada satu. Next. Nah, ini adalah rumus turunan parsial, yakni ini adalah rumus untuk menghitung turunan parsial fungsi dengan satu variabel independen x, di mana fungsi tersebut berbentuk x pangkat n adalah pangkat dari x, dan turunan n adalah turunan dari konstanta n. dz per dx sama dengan turunan z terhadap variabel x, dan dz per dy sama dengan turunan z terhadap variabel y, adalah rumus umum untuk menghitung turunan parsial fungsi dengan dua variabel independen x dan y, di mana fungsi tersebut berbentuk z sama dengan f, x, dan y. Lalu dz per dx menunjukkan perubahan z terhadap perubahan x dengan menganggap y adalah konstan. Dan yang terakhir adalah dz per dy menunjukkan perubahan z terhadap perubahan y dengan menganggap x adalah konstan. Next. Baik, selanjutnya contoh soal 1. ZXY sama dengan 4X pangkat 2, Y pangkat 3 dikurangi 3Y ditambah 4X. Tentukan turunan parsial dari Z terhadap X dan Y. Baik, pertama kita akan mencari X terlebih dahulu. Perlu diingatkan dulu bahwa pada saat mencari X berarti variabel yang bukan X kita anggap konstanta. Begitu juga sebaliknya. Baik, dz per dx sama dengan 2 kali 4x pangkat 2 dikurangi 1, y pangkat 3 dikurangi 0 ditambah 1 kali 4x pangkat 1 dikurangi 0. Hasilnya yaitu 8x y pangkat 3 ditambah 4. Selanjutnya mencari y, dz per dy sama dengan 3 kali 4x pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 1 kali 3Y pangkat 1 dikurangi 0 ditambah 0. Hasilnya yaitu 12 X pangkat 2 Y pangkat 2 plus 3. Baik, selanjutnya contoh soal 2. Terdapat fungsi Z sama dengan fxy, maka diferensiasi total dari fungsi didefinisikan sebagai dz sama dengan dx kali dz per dx ditambah dy dikali dz per dy.
jika Z sama dengan X pangkat 3 dikurangi XY pangkat 2 ditambah 2. Pertama, kita akan mencari X terlebih dahulu, dan perlu diingatkan kembali, pada saat mencari X, berarti variabel yang bukan X kita anggap konstanta, begitu juga sebaliknya. Baik, untuk mencari X yaitu dz per dx sama dengan 3 kali X pangkat 3 dikurangi 1, dikurangi 1 kali X pangkat 1 dikurangi 1, Y pangkat 2 ditambah 0. Hasilnya yaitu 3X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Untuk mencari Y yaitu dz per dy sama dengan 0 dikurangi 2 kali XY pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 1 kali Y pangkat 1 minus 1. Hasilnya itu minus 2XY plus 1. Boleh di next. Selanjutnya konteks ekonomi. Dalam konteks ekonomi, ini memungkinkan kita memahami bagaimana perubahan satu variabel mempengaruhi fungsi ekonomi secara spesifik. Turunan parsial dapat digunakan untuk menganalisis fungsi permintaan ekonomi, di mana fungsi permintaan mewakili hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Di antara aplikasi ekonomi turunan marginal, di antaranya yaitu permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Next. Permintaan marginal. Misal, A dan B merupakan dua produk yang mungkin berhubungan, komplementer atau substitusi dalam segi penggunaannya. Misal, QA, QB merupakan fungsi dari PA dan PB. 1. DQA per DPA sama dengan permintaan marginal A terhadap harga per unit A. Nomor 2, DQA per DPB sama dengan permintaan marginal A terhadap harga per unit B. Nomor 3, DQB per DPB sama dengan permintaan marginal B terhadap harga per unit B. Nomor 4, DQB per DPA sama dengan permintaan marginal B terhadap harga per unit A. Boleh di next. Baiklah, berikutnya untuk contoh soal ketiga. Diketahui fungsi permintaan QA sama dengan 200 per PA pangkat 3 dikali PB pangkat 2. Dan untuk fungsi QB sama dengan 400 per PA dikali PB pangkat 3. Tentukan permintaan marginal A terhadap harga per unit B dan permintaan marginal B terhadap harga per unit A pada saat harga per unit produk A sama dengan 0,5 rupiah dan harga per unit produk B 1 rupiah. Sebelum kita melakukan perhitungan lebih lanjut, kita sederhanakan terlebih dahulu fungsi QA dan fungsi QB. Berikut adalah nilainya. Setelah menyederhanakan kedua fungsi, maka kita mencari turunan parsial dari kedua fungsi tersebut. Untuk DQA per DPB hasilnya adalah negatif 400 PA pangkat negatif 3 PB pangkat negatif 3. Untuk DQB per DPA hasilnya itu adalah negatif 400 PA pangkat negatif 2 PB pangkat negatif 3. Setelah kita mengetahui turunan dari kedua fungsi tersebut, maka kita substitusikan hasil tersebut dengan nilai PA dan PB yang sudah kita ketahui sebelumnya dari soal. Untuk yang pertama, permintaan marginal A terhadap harga per unit B. Pada saat harga unit produk A 0,5 rupiah dan harga per unit produk B 1 rupiah sama dengan negatif 3.200. Angka ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 rupiah produk B akan mengakibatkan penurunan permintaan produk A sebanyak 3.200. Berikutnya, untuk nomor 2, permintaan marginal B terhadap harga per unit A pada saat harga unit A 0,5 rupiah dan harga unit produk B 1 rupiah. Dengan hasilnya yaitu negatif 1.600. Angka ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 rupiah produk A akan mengakibatkan penurunan permintaan B sebanyak 1.600.
Next. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut untuk contoh soal terakhir, kita bahas terlebih dahulu tentang elastisitas permintaan parsial. Misal A dan B merupakan dua produk yang mungkin berhubungan antara komplementer atau substitusi dalam segi penggunaannya. Misal QA dan QB merupakan fungsi dari PA dan PB. Berikut adalah rumus elastisitas permintaannya dan untuk elastisitas silang permintaan. Jika elastisitas silang permintaan produk A terhadap harga produk B lebih dari 0 dan elastisitas silang permintaan produk B terhadap harga produk A juga lebih dari 0, maka hubungan antara A dan B adalah substitusi. Dan sebaliknya, jika elastisitas silang keduanya adalah kurang dari 0, maka hubungan A dan B adalah komplementer. Next. Berikut untuk contoh soal terakhir atau contoh soal 4. Diketahui fungsi permintaan dua buah produk A dan B sebagai berikut. QA sama dengan 700 tambah 20 per PA tambah 4 minus 5 PB. Dan untuk fungsi QB sama dengan 600 dikurangi 3 PA tambah 8 per PB plus 2. Apakah A dan B saling menggantikan atau komplementer? Yang pertama kita hitung terlebih dahulu dari elastisitas permintaan A pada B. Dengan menghitung turunan permintaan barang A terhadap harga barang B, maka angka tanpa variabel dan angka dengan variabel A dianggap konstanta atau 0, sehingga menyisakan 5 PB atau 5 saja. Turunan QA per PB sendiri sama dengan negatif 5 dikali PB per QA. Dan dengan mengingat tentunya harga maupun kuantitas tidak mungkin bernilai negatif, apalagi dalam konteks ekonomi seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa hasil dari perhitungan ini adalah negatif atau kurang dari 0. Berikut untuk elastisitas permintaan B terhadap A. Dimulai dengan menghitung turunan permintaan barang B terhadap harga barang A, maka angka tanpa variabel dan angka dengan variabel B dianggap konstanta atau 0, sehingga menyisakan negatif 3 PA atau negatif 3. Turunan QB per PA sama dengan negatif 3 dikali PA per QB. Dan tentunya dengan harga maupun kuantitas yang tidak mungkin bernilai negatif juga, maka dapat dipastikan bahwa hasil dari perhitungan ini juga akan bersifat negatif atau kurang dari 0. Nah, karena elastisitas silang permintaan A dan B keduanya bernilai kurang dari 0, maka A dan B hubungan antara keduanya adalah saling komplementer. Oke, mungkin segitu aja materi yang bisa kami presentasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat materinya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.